Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Ki Bledek Kantil. Bagaimana kabarnya Sobat Bledek? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Pokoknya kalian jangan putus asa, tetap semangat ya, karena semua persoalan di dalam kehidupan kita sejatinya itu ada jalan keluarnya. Selama kita mau mencari jalan, insya Allah pasti akan menemukan jalan keluarnya. Oke, kali ini Ki Bledek mau membahas tentang wuku yang ke-10, wuku sungsang. Yang kemarin terakhir Ki Bledek bahas adalah wuku Julungwangi, yaitu wuku yang ke-9 ya. Kali ini kita teruskan ke wuku sungsang, yaitu wuku yang ke-10. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, alangkah baiknya kalau yang belum subscribe, di-subscribe, dibunyikan tombol loncengnya, di-like, di-komen, di-share ke teman-teman kalian. Oke, kita masuk ke wuku yang ke-10, yaitu wuku sungsang. Wuku sungsang itu rotasinya 7 hari, sama semua wuku itu rotasinya 7 hari, dari Minggu Kliwon ke Sabtu Legi. Perwatakan dari wuku sungsang yang pertama adalah gelap pikir. Itu pikirannya pendek. Dia memiliki pikiran yang pendek, tidak jauh ke depan ya. Dalam artian ya pemikirannya itu sak decaknya. Maksudnya dalam artian dia tidak pemikirannya itu tidak padang lah. Jadi gampang emosinan itu sebenarnya. Untuk wuku sungsang itu gampang emosi pikirannya karena pendek. Terus ia juga memiliki sifat yang mencampurkan antara angan-angan dan kenyataan. Bisa dibilang di sini adalah terlalu halu. Orang kalau zaman sekarang ngomongnya halusinasi. Jadi dia memiliki angan-angan yang tinggi, tapi kenyataannya tidak sesuai dengan angan-angan. Jadi akhirnya dia mencampurkan antara angan-angannya dia dengan kenyataan. Kalau ini porsinya itu tidak terlalu banyak atau dalam arti porsinya itu sedikit, ini bagus, bisa untuk sebagai motivasi. Tapi kalau porsinya terlalu besar, jadi angan-angannya terlalu sangat besar dibanding kenyataan, maka ini bisa menimbulkan sakit kejiwaan. Ini yang harus diwaspadai untuk yang wuku sungsang. Terus perwataan lainnya dia adalah kikir atau pelit. Dia cenderungnya pelit, tapi nanti memang dari kejadian-kejadian atau ya situasi-situasi tertentu dia menjadi boros. Tapi pada dasarnya sebetulnya dia pelit. Kalau dia boros berarti ada sesuatu yang membuat dia mau melakukan itu. Yaitu salah satunya adalah angan-angannya dia, atau kesimpulan dari dirinya dia yang berangan-angan jikalau dia melakukan ini akan mendapatkan ini. Itu masuk kepada angan-angannya dia. Terus barang miliknya pasti dia pelihara dengan baik, tapi untuk orang lain, barangnya orang lain dia tidak dipikirkan. Dalam artian sebagai contoh, seumpamanya dia memiliki kendaraannya dia lebih diperhatikan, diisik-isik, dia lebih senang ke pinjam ke kendaraan orang lain, saudaranya, temannya atau semacamnya. Karena dia tidak ingin kendaraannya rusak, tapi kalau kendaraannya orang lain rusak, dia tidak masalah. Itu karena ya ada sifat dari pikirnya itu. Untuk wuku itu ada namanya perlambang ya. Perlambang ada pohonnya, burungnya atau gedungnya. Kalau untuk wuku sungsang, perlambang dari pohonnya adalah kayu tangan. Perlambang dari kayu tangan, orangnya ini tidak bisa diam. Apapun dikerjakan. Dan dia cenderung ke panjang tangan. Jadi apapun itu dikerjakan, pokoknya dia tidak bisa diam.
Lalu burungnya adalah burung nuri. Burung nuri itu memperlambangkan boros. Jadi Wuku Sungsang ini orangnya boros, tapi rezekinya kecil. Nah ini cenderung perlambang ini cenderung berhubungan dengan perwataannya yang banyak angan. Sebetulnya sejatinya dia itu orangnya kikir, pelit. Tapi kenapa kok bisa boros? Karena dia terlalu angan-angannya terlalu besar. Harapannya terlalu besar, apa yang dipikirkan di otaknya itu terlalu besar, tetapi rezekinya juga kecil. Jadi dia boros tapi memiliki rezeki yang kecil, itu karena angan-angannya terlalu besar. Dia berpikiran pendek tapi memiliki angan-angan yang besar. Jadi kadang tidak bisa berpikir secara rasional. Jadi orangnya ini sebenarnya bisa dibombong. Bombongnya dalam artian dia dipuji, dia pasti akan menjadi orang yang boros. Karena dia berangan-angan kalau pujian yang orang lain berikan kepada dia itu adalah sesuatu yang nyata. Jadi ini yang harus diperhatikan untuk para Wuku Sungsang, untuk mengintrospeksi diri tentang sifatnya dia, karakter perwatakannya dia ya. Lalu gedungnya adalah gedungnya tertelungkup di belakang. Gedungnya tertelungkup di belakang itu memperlambangkan kalau dia suka menghambur-hamburkan uang tanpa takut melarat atau tanpa takut miskin. Ini hubungannya sama yang tadi burungnya Nuri itu boros. Nah ya ini dia menghambur-hamburkan uang tanpa takut melarat karena pemikirannya dia pendek, angan-angannya dia besar. Sifat aslinya dia yang sebenarnya kikir tertutupi karena dia kikir itu sebenarnya bukan kikir karena berhemat. Kikirnya dia karena di dalam pikirannya dia kalau tidak sesuai dengan angan-angannya dia akan tidak mau mengeluarkan uangnya. Tapi kalau sesuai dengan angan-angannya dia, meskipun kenyataannya tidak sesuai, dia berani mengeluarkan hartanya tanpa memikirkan efek sampingnya. Karena ini juga namanya pikirannya pendek, pikirannya gelap, tidak terang, tidak padang, tidak jauh ke depan itu. Jadi untuk Wuku Sungsang kesimpulannya adalah memang harus memiliki kewaspadaan tinggi terhadap perwataannya sendiri. Ya ini bisa sebagai bahan introspeksi diri, sebagai bahan untuk mengantisipasi kalau memang apa yang dikatakan ini sesuai dengan yang ada di diri para Wuku Sungsang. Memang Wuku Sungsang sama Wuku Julungwangi agak terlalu bertentangan ya. Julungwangi sama Wuku Sungsang wataknya memang bertentangan. Julungwangi memang cenderung ke bagus, kalau Wuku Sungsang ini cenderung ke yang kurang bagus. Ya kalau sudah mengetahui tentang ini sebenarnya bisa dipelajari kok. Bisa diantisipasi kok. Semuanya kalau sudah menyadari tentang jalan pikirannya yang terlalu gelap, itu bisa kita berpikir secara terang atau belajar untuk berpikir secara panjang. Kalau memang ternyata angan-angannya terlalu besar, ya kalau kita bisa menyadari, kita memperkecil angan-angan dan menyadari kalau angan-angan itu hanya bisa sebagai motivasi, bukan sesuatu yang harus disebut kenyataan. Karena kalau angan-angannya terlalu besar menjadi halusinasi itu sudah masuk ke sakit jiwa. Jadi ini yang harus diwaspadai ya. Jadi di sini sebenarnya para leluhur kita ini bukannya untuk menjelekan atau semacamnya. Leluhur kita itu niteni, ternyata yang wukunya ini Sungsang ini begini dijabarkan, dan nanti kalau sudah mengerti tentang wataknya,
diharapkan itu bisa mengantisipasi, diharapkan bisa memperbaiki diri dan sebagainya. Namun di sini wuku sungsang itu belum tentu weton yang di wuku sungsang itu semuanya di wuku sungsang, tidak. Jadi mungkin minggu kliwon itu ada di weton di wuku yang lainnya. Jadi nanti perhitungannya untuk melihat karakter sebenarnya adalah antara weton, antara wuku itu juga nanti dipelajari, nanti bisa diambil kesimpulannya. Oke, kalian mau percaya atau tidak itu terserah kalian, karena di sini memang hanya sebagai alat prediksi, dan semua alat prediksi, semua metode itu tidak ada yang 100% kebenarannya. Mungkin 80% atau 90% kebenarannya, karena ini hanya sebagai alat, sebagai usaha ikhtiar kita untuk memprediksi, untuk mengantisipasi dan jaga-jaga agar kita selalu waspada. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian selalu sehat walafiat, tetap semangat, jangan sampai kalian putus asa. Salam Kibdek Kantil.